It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your Sebenarnya sama teman-teman aku bersama saya kami dari Universitas Negeri Jakarta di Pendidikan Akuntansi kebetulan izin untuk observasi di sekolah ini, dan terima kasih juga sama ibu udah mengizinkan untuk observasi di sekolah SMK 8 ini. Hari ini kita mau wawancara ibu beberapa dari ibu aja, dan juga materi kita itu tentang perusahaan jasa perusahaan akuntansi jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Mungkin sebelum itu biar lebih kenal, kita kenalan diri dulu. Silakan. Dua dari saya Sri Almawanti dengan NIM 17156255093. Saya Sinta ini dengan NIM 17156255093. Perkenalkan, nama saya Naila Nurmahida dengan NIM 1715621. Saya yang Laksana Medani dengan NIM 17156255109. Mungkin selanjutnya kita langsung aja kali ya, Mas. Jadi mulai dari yang pertama itu ada tentang kurikulum dan budaya. Nah, pertanyaan yang pertama ini, sekolah SMK Warnati ini menggunakan kurikulum apa gitu? Kalau sekarang kita menggunakan kurikulum nasional namanya ya. Kalau sebelumnya kan kurikulum ya, tapi di dalam kurikulum nasional itu kita menggunakan pendekatan deep learning atau mendalam. Berarti serentak itu dari kelas 10 sampai 12? Iya, betul. Untuk pertanyaan kedua, ada bagaimana sih penyusunan CP dan TP pada mata pelajaran akuntansi sendiri? Oke, kalau di akuntansi CP itu biasanya masing-masing guru kan kita dapat CP itu dari Dinas Pendidikan ya, dari kementerian. Kemudian untuk TP, ATP dan modul ajar kita buat sendiri sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan. Misalkan ada nanti contoh formatnya di dalam modul aja, ada komponen wajib apa aja yang harus ada gitu. Kita sesuaikan. Terus kalau boleh tahu modul ajar tuh disusunnya per semester atau per bab di sekolahnya?
Oke, modul ajar itu disusunnya di sini per semester. Jadi per semester ada yang namanya rapat kerja guru, kemudian menyusun administrasi mengajar selama 1 semester itu, mulai dari CP, ATP, modul, jam efektif, dan administrasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih materi materi akuntansi yang diajarkan pada semester ini? Kebetulan dari kami itu ngambilnya kelas 12, Bu. Semesternya dari semester 1 sampai 2. Oke. Kalau di akuntansi sebenarnya untuk jamnya ya di kelas 10 ya pertama. 10 itu ada akuntansi jasa dagang. Jamnya itu ada 12 jam. Nah, 12 jam ini terdiri atas akuntansi spreadsheet, kemudian ada juga perbankan, ada juga ekonomi. Nah, ini 12 jam. Nah, biasanya akuntansi jasa dagang ini mendapat porsi 4 jam di setiap kelas. Nah, untuk di kelas 11 nanti jamnya berubah lagi. Kalau di kelas 10 12 jam, di kelas 11 menambah 6 jam jadi 18 jam. Nah, untuk akuntansi dagangnya dapat porsi biasanya 6 jam. Kemudian di kelas 12 kita belajar yang namanya akuntansi manufaktur. Nah, di kelas 12 ini beda lagi, jamnya yaitu 22 jam. Nah, akuntansi manufaktur biasanya mendapat porsi 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam itu berarti per minggu atau Iya, per minggu. Per minggu. Itu biasanya dibagi beberapa hari atau satu hari aja, Ibu? Tergantung pembagian kurikulum kita ya wakilnya ya. Biasanya Bapak Ibu guru sih tidak mau dipecah ya agar belajarnya fokus. Jadi 4 atau 5 jam itu satu hari. Satu hari, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru di sekolah ini menentukan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran biasanya kita sesuaikan dengan CP yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kementerian ya. Kita melihat CP-nya kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi sesuai dengan kemampuan karena memang SMK 8 juga menerima anak-anak inklusi gitu. Oke, karena tentang kurikulum dan pembelajaran sudah, kita move ke bab selanjutnya yaitu tentang modul ajar. Nah, yang pertama itu apa saja sih komponen wajib dalam modul ajar di SMK ini? Oke. Modul ajar itu biasanya komponen wajibnya pasti harus ada CP, TP ya. Kemudian nanti diturunkan menjadi kegiatan pembelajaran. Di dalamnya ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan penutup. Masing-masing harus diberikan juga alokasi waktunya. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang didapatkan. Kemudian nanti di akhir paling ada alat evaluasi beserta rubrik penilaiannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah sekolah ini memiliki format khusus modul ajar atau emang ngikutin yang dari sebelum atasnya aja ya? Modul ajar kebetulan masing-masing guru modulnya berbeda-beda. Jadi tidak ada format yang spesifik seperti apa. Namun komponen yang tadi disebutkan komponen wajib harus masuk. Jadi berbagai macam bentuknya. Oke, untuk itu yang selanjutnya ya Berarti disesuaikan sama Iya, disesuaikan. Terus bagaimana proses penyusunan modul ajar? Proses penyusunan modul ajar yang seperti yang tadi Ibu sudah bilang, modul ajar itu disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai. Biasanya kita ada rapat kerja. Nah, di situ Bapak Ibu guru menentukan atau menyusun administrasi mengajar, bukan hanya modul ajar ya, tapi ada administrasi lainnya seperti pertama tadi ada CP, TP, ATP, modul, kemudian evaluasinya seperti apa, rubrik penilaiannya gitu. Itu biasanya di rapat kerja. Terus pertanyaan selanjutnya kan tadi modul ajar itu dibuatnya oleh masing-masing guru ya, Bu. Apakah ada kayak komponen yang paling diperhatikan nih saat membuat modul ajar tersebut?
Sebelumnya, modul ajar kita susun, memang satu modul untuk semua siswa, artinya disamakan ya, untuk semua siswa. Namun, saat ini untuk bahan evaluasi karena tadi Ibu bilang sekolah SMK 8 menerima beberapa anak-anak yang inklusi juga, jadi disesuaikan gitu. Jadi misalkan anak satu mendapatkan, evaluasinya dengan kategori yang HOTS gitu ya. Kemudian kalau yang slow learner mungkin mendapatkan yang memang agak rendah gitu soalnya. Jadi memang modul ajarnya dibedakan. Oke, dari saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Ati Sumiati SPDMM dan Ibu Sri Widi Lestari SPDMPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami yang telah kami lakukan di SMK Negeri 8 Jakarta dan telah kami susun berupa modul ajar akuntansi dengan elemen akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke dalam pemaparan yang pertama, saya selaku moderator akan menjelaskan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Naila Nur Mufidah dengan NIM 17156252125. Ada saya sendiri Anissa Nur Aini dengan NIM 171251141. Dan yang ketiga ada Risti Rahmawati dengan NIM 17156252093. Dan yang keempat ada Riang Rasya Ramadhani dengan NIM 17156251129. Selanjutnya untuk pemaparan yang pertama, bisa di next. Bisa di next ke bagian identitas. Oke, selanjutnya kita awali dari identitas dan juga visi misi, di mana di modul ajar ini dirancang untuk siswa kelas 12 fase F dengan total alokasi waktu 72 jam pembelajaran yang dibagi ke dalam 18 pertemuan. Nah, penyusunan ini tidak lepas juga dari visi misi SMKN 8 Jakarta, yakni menghasilkan lulusan vokasional yang religius, kreatif, serta mengintegrasikan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, fokus dimensi profil lulusan modul ini adalah pada penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi, di mana dari sisi capaian pembelajaran cakupannya sangat komprehensif, mulai dari analisis dokumen sumber, untuk identitas wajib pajak PKP maupun non-PKP, pengolahan buku besar pembantu, hingga penyusunan laporan keuangan untuk 3 siklus yang berbeda, yaitu ada jasa, dagang, dan juga manufaktur. Selanjutnya, boleh untuk tujuan pembelajarannya. Operator tujuan pembelajarannya. Oke, baik, kita memasuki ke dalam tujuan pembelajaran yang dimana kami merumuskan 17 tujuan pembelajaran, mulai dari awal terkait validasi kelengkapan dokumentasi transaksi, menyusun neraca lajur, hingga tujuan pembelajaran puncak yaitu menyusun laporan harga pokok pesanan dan proses pada manufaktur, di mana modul ini juga dirancang agar siswa adaptif dengan perkembangan teknologi akuntansi digital. Selanjutnya, untuk membedah bagaimana desain pedagogis dan skenario pembelajaran di kelas agar CP bisa lebih tercapai, itu akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Naila, dipersilahkan.
Baik, untuk praktik pedagogi, itu dalam mengajar materi akuntansi yang kompleks dan juga sangat padat, kami menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian kami ingin siswa mengonstruksikan pemahaman logika melalui model problem based learning atau PBL dan juga metode penugasan, diskusi, serta presentasi. Selanjutnya, untuk lingkungan pembelajaran dan juga pemanfaatan digital, karena ini dilakukan di SMK, kami membangun kemitraan dengan unit produksi sekolah seperti bisnis center dan juga kantin. Kemudian untuk media, kami tidak hanya menggunakan proyektor dan juga LMS, tetapi mengintegrasikan spreadsheet, quizzes, hingga pengenalan software akuntansi mutakhir seperti Accurate Online agar kemampuan teknis siswa up to date dengan industri. Selanjutnya, boleh di scroll untuk bagian pemahaman yang bermakna. Baik, kami di sini ingin siswa itu untuk paham betul mengenai pentingnya memahami karakteristik unik dari ketiga model bisnis tersebut. Oleh karena itu, di awal pembelajaran, guru itu akan melempar pertanyaan pemantik seperti, apakah yang Anda ketahui tentang perbedaan mendasar antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Dan juga mengapa metode pencatatannya harus berbeda? Selanjutnya, ada persiapan pembelajaran. Boleh di-scroll. Persiapan pembelajaran. Sebelum masuk ke kegiatan inti, modul ini mewajibkan adanya asesmen diagnostik di sesi pertemuan pertama untuk memetakan kesiapan dan juga kemampuan peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, bagian implementasi alur pertemuan dari minggu ke minggu untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Risti, dipersilakan. Terima kasih Naila atas paparannya. Untuk itu akan saya lanjutkan di kegiatan pembelajaran. Nah, mari kita semua lihat alur pembelajaran di layar yang sudah ditampilkan. Boleh nih yang alur pembelajarannya. Nah, di sini pada pertemuan ke-1 hingga ke-6 kami ini dedikasikan untuk fokus kepada siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari analisis transaksi di pertemuan awal, penyusunan raca lajur 10 kolom di pertemuan ketiga, hingga evaluasi sumatif ujian siklus secara mandiri di pertemuan ke-6. Dan untuk memasuki pertemuan ke-7 hingga ke-12, materi ini beralih ke akuntansi siklus perusahaan dagang. Nah, di sini siswa ini mulai dihadapkan nih pada pencatatan persediaan metode periodik, dan juga perpetual. Nah, hingga penggunaan 4 jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, di pertemuan ke-11 ini, mereka juga dilatih untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk pada sistem asesmen dan juga penilaian untuk mengukur pemahaman siswa di setiap tahapnya nih, kami juga menyiapkan asesmen formatif berupa lembar aktivitas peserta didik atau LAPD yang terlampir pada modul. Nah, selain itu juga terdapat program remedial untuk peserta didik yang dengan capaian yang kurang baik, dan juga pengayaan seperti tugas tutor sebaya bagi siswa yang kompeten. Nah, puncak dari modul ini juga yaitu ada materi manufaktur dan juga lampiran pendukung evaluasi yang akan dipaparkan oleh Riang. Untuk Riang dipersilahkan. Baik, terima kasih Risti.
Untuk pertemuan ke-13 hingga 18 ini, materinya bergeser ke akuntansi manufaktur yang dimana fokus utamanya adalah melatih kepekaan siswa dalam mengklasifikasikan komponen biaya BBB, BTKL, dan BOP. Siswa juga dituntut mampu menyusun laporan harga pokok produksi dan menyimulasikan pengerjaan kertas kerja manufaktur. Sebagai evaluasi, siswa akan melaksanakan proyek PJBL yang dimana mereka akan bekerja dalam tim untuk menganalisis karakteristik, menyusun siklus akuntansi sederhana, hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai jenis perusahaannya. Lalu, mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian, untuk memastikan modul ini aplikatif bagi pendidik, pada bagian lampiran kami telah menyertakan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang merinci kode TP dan alokasi waktunya. Terdapat juga perhitungan minggu efektif semester ganjil yang dimana terdapat panduan asesmen beserta rubrik penilaiannya, lembar aktivitas peserta didik, serta bahan bacaan siswa. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami dengan desain pembelajaran yang terstruktur dan didukung dengan media digital. Modul ini diharapkan mampu menjadi pedoman efektif di SMKN 8 Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lampiran LKPD yang telah kami susun.